Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisani Permata dengan NIM 2011130065. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam tokoh Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Dan beliau wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi pada keusia 73 tahun. Beliau memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Ketika kecil, beliau dipanggil dengan Abdurrahman, namun beliau lebih populer dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Beliau juga dikenal dengan sebutan Bapak Ekonomi Islam. Ibnu Khaldun berasal dari latar belakang keluarga kelas atas yang menduduki posisi tinggi dan berpenghasilan luas di Hadramaut, Yaman. Beliau juga memiliki otak yang sangat cerdas dan selalu ingin memiliki pandangan yang berorientasi ke atas seperti selalu ingin menguasai berbagai disiplin ilmu. Ibnu Khaldun memulai proses belajarnya dari ayahnya dengan cara membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kemudian, beliau pergi mempelajari berbagai disiplin ilmu dari para ulama. Ibnu Khaldun dikenal dengan sebutan Bapak Sejarawan, Bapak Sosiologi dan Politik Islam. Kemudian, pada tahun 1352 Masehi, ketika Ibnu Khaldun berusia 20 tahun, beliau telah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berlangsung pada tahun 1375 Masehi. Lalu, pada tahun 1375 Masehi, Ibnu Khaldun mulai menjalani masa pensiunnya di Gal'at Ibn Salama, sebuah puri yang terletak di Provinsi Oran. Dan beliau mulai menulis sejarah dunia dengan Mukadimah sebagai volume pertamanya. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menghasilkan satu karya besar berupa kitab yang bernama Al-Akhbar, yang artinya sejarah dunia. Kitab ini terdiri dari 3 buku. Yang pertama, Kitab Mukadimah. Kitab ini membahas tema tentang gejala sosial dan sejarahnya. Kitab inilah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi populer. Yang kedua, ada Kitab Al-Tasani. Kitab ini terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di dalam kitab ini membahas 2 hal yang pertama. Yang pertama adalah sejarah bangsa Arab, generasi dan dinasti mereka. Dan yang kedua membahas tentang sejarah bangsa-bangsa yang terkenal dan negara yang sezaman dengan bangsa Arab. Kemudian buku ketiganya adalah Kitab Al-Tasalits. Kitab ini terdiri dari 2 jilid, yaitu jilid ke-6 dan ke-7. Kitab ketiga ini membahas tentang sejarah bangsa Berber, etnis asli daerah Afrika Utara. Kitab ini juga memusatkan perhatian pada otoritas kerajaan dan dinasti-dinasti Maghribi. Ada Kitab Al-Akhbar, Kitab Al-Ta'aruf bin Ibnu Khaldun Mu'alif Hadza Al-Kitab Warilatuhu Garba wa Syarqa atau Al-Ta'rif. Kitab ini merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-Bar yang berisi autobiografi Ibnu Khaldun yang ditulis secara sistematis dengan metode ilmiah. Adapun pemikiran-pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama,
Ibnu Haldun memiliki teori produksi. Menurut Ibnu Haldun, produksi adalah suatu aktivitas manusia yang diorganisasikan baik secara sosial maupun internasional. Ada 3 teori produksi menurut Ibnu Haldun. Yang pertama adalah tabiat manusia dari produksi. Menurut beliau, manusia merupakan bintang ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga berpendapat bahwa faktor produksi utama adalah manusia. Adapun yang kedua, organisasi sosial dan produksi. Menurut Ibnu Haldun, untuk dapat melakukan kegiatan produksi, manusia memerlukan modal, kerjasama, dan spesialisasi kerja yang tinggi. Yang ketiga, organisasi internasional dari produksi. Menurut Ibnu Haldun, pembagian kerja yang baik akan menghasilkan output produksi yang banyak. Kemudian, ada teori nilai, uang, dan harga. Menurut Ibnu Haldun, teori nilai itu adalah nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Kemudian, teori uang. Menurut Ibnu Haldun, 2 logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai logam-logam yang diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Kemudian ada teori harga. Bagi Ibnu Haldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualiannya satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter ke semua barang-barang lainnya yang terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harga tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah. Kemudian Ibnu Haldun memiliki pemikiran tentang teori distribusi, di mana harga satu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen. Produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Kemudian ada laba. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun, selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual beli pasar. Kemudian ada pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan, penguasaan, dan penduduknya, karena jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Kemudian ada teori siklus. Teori siklus itu menurut Ibnu Haldun itu ada siklus populasi, di mana menurut Ibnu Haldun produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Begitu juga dengan produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar, semakin banyak juga perusahaan yang akan menaikkan gaji untuk menarik perhatian para pencari kerja. Jika gaji semakin tinggi, maka semakin banyak yang berminat masuk ke lapangan kerja tersebut. Jika semakin banyak pekerja, maka pendapatannya juga akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dapat kita simpulkan bahwa teori ini adanya proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurut Ibnu Haldun, ada siklus keuangan publik, di mana yang pertama pengeluaran pemerintah. Menurut Ibnu Haldun, pengeluaran publik sangat penting. Dengan pengeluaran tersebut, maka negara dapat meningkatkan produksinya. Yang kedua, perpajakan. Menurut Ibnu Haldun, dalam perpajakan harus memuat unsur keadilan, apa yang adil dan berpengaruh pada kemakmuran negara.
Itulah video mengenai sejarah pemikiran ekonomi tokoh Ibnu Khaldun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.